Halo Geblego Geng, kembali lagi di OSC Production. Mempunyai lingkungan dan tempat bersih asri adalah suatu kenyamanan tersendiri bagi setiap manusia, apalagi di dalam rumah, tempat bekerja, dan aktivitas lainnya. Bahkan telah disiapkan petugas sampah yang rutin membersihkan sampah tiap per minggu yang biasanya sangat berarti. Tapi tahukah Anda, jika di beberapa belahan dunia terdapat negara yang tercantum kategorinya menjadi negara terkotor yang pernah ada, hingga sampai-sampai membuat pendengarnya mual. Tapi hal itu sudah lumrah dengan masyarakatnya. Dan di video inilah kami mengulas ringkas daftar negara terkotor di dunia. Bangladesh. Bangladesh adalah negara yang terletak di Asia Selatan, mendapat julukan sebagai negara terkumuh di dunia. Polutan lingkungan Bangladesh berasal dari polusi udara dan air, kontaminasi air tanah, polusi suara, dan limbah padat. Salah satu negara terkotor di dunia ini memiliki jumlah penduduk 160 juta penduduk. Negara ini merupakan negara dengan produksi gas rumah kaca terbesar di dunia, yaitu mencapai 9,8 juta ton di tiap tahunnya melalui industri batubara yang mereka miliki. Tempat pembakaran yang digunakan dalam pembuatan batu bata dengan membakar kayu atau batu bara menghasilkan asap dan debu dalam jumlah besar. Diketahui permintaan batu bara kian meningkat. Industri pembuatan batu bara diperkirakan akan tumbuh lebih banyak yang menyebabkan lebih banyak polusi udara. Bahkan negara Bangladesh merupakan salah satu negara yang airnya tercemar pestisida komersial. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kesehatan penduduk Bangladesh. Tak hanya masalah air, negara ini juga termasuk tempat yang kualitas udaranya kurang baik. Di daerah Dhaka merupakan tempat di Bangladesh dengan tingkat kemacetan yang tinggi dan polusi udara dari asap kendaraan. Turki. Terletak di wilayah Eurasia, negara ini masuk ke dalam daftar negara paling kotor di dunia. Banyaknya tumpukan sampah di sembarang tempat, kualitas udara yang tidak memenuhi standar, membuat negara ini semakin tak sedap dipandang. Tercatat telah terdapat 44 kematian akibat polusi udara per 100.000 kapita per tahun. Masuknya Turki dalam negara paling kotor di dunia ini jelas mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, negara itu terkenal sebagai tujuan wisata populer bagi turis di Asia dan Eropa. Apalagi banyak warga Indonesia yang sering melancong ke Turki. India. India dikenal dengan banyak hal hebat seperti Bollywood, makanan India, Hindu Taj Mahal, dan sejarah dan budaya yang kaya. Namun salah satu hal yang mengecewakan ketika mengunjungi tempat manapun di India adalah banyaknya sampah yang mengotori jalan. Orang yang makan dan mengunyah tembakau dan meludah sembarangan di jalan. Setiap tahunnya negara ini menghasilkan lebih dari 62 juta ton sampah dan diperkirakan akan bertambah hingga mencapai 165 juta ton pada tahun 2030. Hal ini akibat kurangnya tempat pembuangan sampah yang membuat banyak sampah berserakan hingga ke jalan-jalan. Orang India pada umumnya cenderung merasa bahwa pemeliharaan jalan dan fasilitas umum lainnya adalah tanggung jawab orang lain. Mentalitas ini tertanam dalam pengasuhan mereka. Tingkat kemiskinan yang masih ada meluas, seperti membuat sebagian warga India tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Hilangnya tingkat kesadaran warganya akan kebersihan dan lingkungan sekitar. Meskipun hidup dalam kemiskinan, pola berpikir seperti itu harus diubah. Kepadatan penduduk di India membuat sempitnya lahan yang cukup luas untuk pemeliharaan tempat sampah dan juga kurangnya dana infrastruktur untuk pembangunan rumah yang nyaman beserta tempat sampah, serta minimnya layanan pemerintah untuk mengosongkan tempat sampah, memperbaiki saluran air yang terbuka, dan membersihkan semrawut yang ada dan menjadi siklus yang tidak berkesudahan. Tidak tersedianya tempat pengumpulan sampah yang memadai di beberapa daerah memaksa masyarakat untuk membuang sampah mereka di tempat umum. Pakistan.
negara yang juga termasuk ke dalam kategori dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Nyatanya Pakistan tidak memiliki sistem pengolahan lingkungan yang cukup baik. Tepatnya di Lahore, salah satu kota di Pakistan, bahkan disebut-sebut sebagai tempat paling tercemar di dunia. Disertai dengan tingkat polusinya yang tinggi yang menjadi masalah utama hingga sekarang yang dihadapi. Saat ini, Pakistan menghasilkan 49,6 juta ton limbah per tahun yang terus meningkat hingga 2,4% setiap tahunnya. Hal ini karena kurangnya pengelolaan limbah yang memadai di negeri ini, sehingga masalah pencemaran lingkungan kian serius. Negara ini disebut tidak memiliki infrastruktur pengolahan limbah yang memadai. Bahkan tercatat sekitar 40 juta penduduk di sana tidak memiliki toilet di rumahnya. Sungai Indus yang sempat dianggap sebagai satu-satunya sumber mata air utama di negara ini ternyata sudah tidak terjamin kemurniannya karena telah tercemar oleh limbah bekas hasil industri. Selain itu, Pakistan pasalnya juga tengah menghadapi isu pencemaran suara yang membuat negara ini tidak layak untuk ditinggali karena begitu bising. Tingkat indeks udara kota secara konsisten berada di antara peringkat hampir tidak sehat atau sangat tidak sehat untuk sebagian besar tahun 2019 lalu dan bahkan mencapai setinggi 448. Nigeria. Sebagai negara berkembang, Nigeria sedang berusaha keras untuk membenahi taraf kehidupan masyarakatnya. Namun sayangnya, kondisi kebersihan di negara ini rupanya belum cukup membaik. Level kemacetan lalu lintas di negara berbanding lurus dengan emisi gas buangan dari kendaraan yang beroperasi di jalanan. Tak hanya itu, banyaknya debu yang terbawa angin juga membuat Nigeria makin kotor untuk ditinggali. Nigeria memiliki sistem pengolahan limbah yang buruk. Hal ini menyebabkan banyak terjadi pencemaran di berbagai wilayah negara ini. Masalah pembuangan limbah yang tidak tepat inilah yang menyebabkan banyak sungai terkontaminasi bakteri. Pemandangan di banyak kota di Nigeria dipenuhi dengan kabut, sampah, dan air tercemar. Menurut WHO, setidaknya ada 4 kota di Nigeria yang memiliki tingkat polusi mengkhawatirkan. Salah satunya Onitsha, yakni sebuah kota pelabuhan di Nigeria Selatan yang tercatat 30 kali lebih buruk dari tingkat yang direkomendasikan WHO PM10. Mongolia juga masuk ke dalam daftar negara terkotor di dunia. Diketahui, sumber polusi terbesar di Mongolia adalah pembakaran batu bara dan biomasa, seperti kayu atau sisa tanaman. Di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, infeksi saluran pernapasan telah meningkat 270% selama 10 tahun terakhir. Anak-anak yang tinggal di ibu kota memiliki fungsi paru-paru 40% lebih rendah daripada mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Mongolia merupakan negara dengan sumber daya hutan rendah dan iklim yang cukup keras untuk pertumbuhan tanaman. Sudan. Rekor telah mencatat negara ini juga menjadi salah satu negara termiskin dan dilanda kelaparan bagi rakyatnya. Tak hanya itu, terdapat salah satu suku di Sudan yang dengan ciri khas mereka membersihkan kepala atau istilahnya keramas menggunakan urin sapi yang berasal langsung dari hewan tersebut saat kencing. Suku Mundari. Beberapa orang dari suku Mundari yang berpostur tinggi dan berkulit hitam memiliki rambut pirang. Dan asal warna rambut itulah berasal dari keseharian mereka keramas dengan urin sapi. Setelah seluruh kepala basah terkena urin sapi, mereka membalurkan tanah merah ke kepala dan membiarkannya sampai kering. Inilah kenapa sebagian suku Mundari berambut pirang meski kulitnya hitam. Meskipun bagi sebagian orang tradisi tersebut mungkin sangat aneh bahkan menjijikkan, untuk suku Mundari kebiasaan itu merupakan bagian dari gaya hidup mereka. Suku Mundari juga sangat mencintai sapi-sapi mereka dan tidak pernah menyembelihnya. Mereka baru akan menjual sapi ketika dalam keadaan darurat atau ketika akan mempersunting gadis idaman. Para lelaki di suku itu suka menggunakan kotoran sapi yang dibakar, kemudian menjadikannya bedak untuk dilumurkan ke sekujur tubuh. Konon bedak dari kotoran itu akan melindungi mereka dari gigitan nyamuk.
Nah, jadi itulah daftar beberapa negara terkotor di dunia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mampir ke beberapa negara tadi? Terus nantikan video lainnya yang menarik dan juga informatif. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kalian lebih luas lagi. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe agar kalian terus update video terbaru dari kami. Sekian video kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Geblego.